Baik, kita hadirkan satu contoh kemukjizatan bahasa Al-Quran, yaitu 2 ayat di dalam sebuah surat yang sekali lagi amat sangat familiar bagi antum, apalagi anak dan cucu-cucu kita. Alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu dengan kami kenalkan engkau kepada Islam, bahkan kami pilih engkau untuk mendakwahkan al-Islam. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami ambil, kami hilangkan, kami gugurkan wizraka. Wizrun artinya dzanbun. Dan kami hapuskan dosamu. Loh, berarti Nabi berdosa? Apakah Nabi juga terjadi pada mereka dosa? Iya. Sebagian para ulama berpendapat bahwa para Nabi pun terjadi dari diri mereka dosa-dosa kecil, bukan dosa besar, yang disebut dengan as-saghair, jamak dari saghirah. Jadi sebagian besar ulama mengatakan atau berpendapat berdasarkan salah satunya ayat ini, bahwa para nabi pun memang diskenariokan oleh Allah berbuat kesalahan. Sebagai apa? Sebagai pelajaran. Kalau nabi nggak pernah berbuat kesalahan, tidak akan mustahil turun sebuah aturan dan hukuman sebagai sebuah pelajaran untuk umatnya. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang selama ini memberatkan punggungmu. Nah, juga para ulama menyimpulkan bahwa kalau hidup kita terasa berat, coba deh kita muhasabah. Mungkin ada atau bahkan banyak dosa yang belum ditaubati, nikmat yang belum disyukuri. Itu sebenarnya bukan kredibilitas kita dalam pekerjaan yang kurang mumpuni, bukan skill kita yang kurang. Mengapa hidup kita kok sulit dan berat? Tapi mungkin atau bahkan 90% adalah karena dosa kita. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat, kami tinggikan namamu wahai Muhammad. Kapan dan di mana? Di setiap kali azan dan iqamah dikumandangkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada nama Muhammad. Bahkan di dalam zikir dan doa yang dilantunkan, dipanjatkan juga ada nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang jadi poin kita adalah fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Di sini di dalam 2 ayat ini, ayat ke-5 dan ke-6 ini ada keunikan atau ada asrar, ada rahasia. Mengapa kata al-usru dan yusran diulang sebanyak 2 kali? Bukan sembarangan pengulangan, tidak. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Sederhana sekali, akan berkurang tuh nilai kemukjizatannya. Tidak nampak rahasianya. Nah, maka mari kita pahami ayat itu berdasarkan tafsir dan ilmu bahasanya. Misalnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Bada'i' Al-Fawaid jilid kedua halaman 155 mengatakan bahwa fal usru wa in takarrara marrataini fatakarrara bilafdil ma'rifah fahuwa wahid. Kata al-usru yang maknanya adalah kesulitan, meskipun terulang 2 kali, namun dia diulang dengan disematkan di awalnya alif dan lam. Fahuwa wahid, maka kesulitannya itu cuma 1 meskipun diulang 2 kali. Nah, berbeda dengan al-yusru, kemudahan, memang juga diulang 2 kali, tetapi fahuwa yusrani, dia adalah 2 kemudahan. Jadi ayat ke-6 yang disebutkan di situ yusran berbeda dengan yusran di ayat ke-5-nya.
Fal usru mahfufun biyusrain. Kata kesulitan yang cuma satu itu dikepung ya dengan atau dikelilingi oleh dua kemudahan yang berbeda. Yusrun qablahu wa yusrun ba'dahu. Satu kemudahan sebelum terjadinya kesulitan dan satu kemudahan setelah kesulitan. Nah, apa kita lupa bahwa biasanya atau kebanyakan sebelum masalah itu datang, kesulitan itu menghampiri kita, sebelum musibah melanda, bahkan sebelum penyakit itu kita derita, kita kan masih sempat tuh tawa terbahak-bahak, bahkan ada yang masih enak tidur nyenyak, makan, minum, berpakaian, bahkan tinggal di tempat yang layak. Baru kemudian ada teguran dari Allah karena lupa mensyukuri. Nah, disinilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, yusrun qablahu. Maka jangan terlalu fokus pada masalah yang ada, pada ujian yang datang. Jangan lupa bahwa sebelum itu terjadi ada banyak kemudahan, kenikmatan yang harusnya disyukuri. Nah, ini yang dimaksud inna ma'al usri yusran yang pertama. Adapun yusrun ba'dahu, tercatat sepanjang peradaban manusia ribuan tahun lamanya, tidak pernah ada yang namanya badai itu tidak pernah beranjak meninggalkan kita. Nggak ada, pasti beranjak meninggalkan kita. Berlalu pasti badai itu. Nah, sekarang di Florida misalnya sedang terjadi turunnya tentara-tentara Allah. Dalam banyak dalil memang ar-rih atau ar-riyah atau al-awasif itu bagian dari tentara Allah. Badai di Florida yang disebut badai Milton pasti berlalu, meskipun itu bisa berupa hukuman, karena Amerika sampai detik ini pemerintahnya masih mengalokasikan dana-dana pajaknya untuk membantu Israel dalam segi militer dan lain sebagainya. Nah, ini hukuman dari Allah dengan diturunkannya pasukan yang kelihatannya ringan, bahkan kadang membuat orang keenakan terlelap dalam tidurnya, yaitu angin. Tapi kalau sudah besar seperti air akan sangat berbahaya. Nah, pasti berlalu juga. Nah, inilah yang disebut yusran ba'dahu, kesulitan, kemudahan sesudahnya. Nah, inilah yang harus selalu kita ingat. Dan kalau begini cara memahami ayat, maka ayat ini tidak lagi terlihat begitu sederhana bagi kita. Akan menambah nilai keagungan dan kesakralan Al-Quran. Jadi kalau kita terjemahkan hanya sekedar atau kita memahaminya berdasarkan atau bermodalkan terjemahan saja, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, akan terlalu simpel Al-Quran. Makanya pernah ada fatwa Al-Quran itu nggak boleh diterjemahkan karena akan mengurangi nilai kemu'jizatannya. Lalu bagaimana? Ya kitanya yang belajar bahasa Arab. Nah, alhamdulillah kami di pesantren 6 tahun, di Lipia 7 tahun. Meskipun ada juga yang di Lipia 4 tahun. Bukan karena tidak naik kelas ya, bukan. Karena memang di Lipia itu ada jenjang. Di zaman kami itu harus i'dad dulu, harus takmili dulu. I'dad 2 tahun, takmili 1 tahun, syariahnya 4 tahun. Jadi 7 tahun Pak, kayak dokter kita. Setelah saya lulus, ternyata ada kebijakan baru, bisa langsung ke syariah 4 tahun. Tetapi meskipun lebih lama, ada kelebihan bagi kami, yaitu apa? Kami lebih lama mendalami mendengar bahasa Arabnya, jadi lebih matang. Yang di Lipianya 7 tahun. Nah, kalimat yang kita kutip di selebaran yang kita share di grup WA mungkin ya, ada lan yagliba yusrun usrain. Usrun yusrain. Tidak ada itu sejarahnya. Seharusnya satu kesulitan mengalahkan 2 kemudahan. Nah, sekarang pertanyaannya berdasarkan atau kaitannya dengan ayat tadi, ini ucapan Nabi ya, lan yagliba usrun yusraini. Ini ucapan Nabi atau ucapan siapa? Nah, mari kita bahas pagi ini ya. Insya Allah tidak lama pembahasan kali ini terkait dengan kemukjizatan atau keunikan daripada bahasa Al-Quran. Yang pertama ada hadis mursal. Hadis mursal itu bagian daripada hadis yang lemah. Nah, hadis mursal mengenai lan yagliba usrun yusraini ini adalah
mursalnya Al Hasanul Basri yang ma'lumun dha'fuhu, yang kedhaifannya sudah sangat familiar, sangat dikenal oleh para ulama ilmu hadis. Bahkan dikatakan bal min ad'afil marasil, bahkan hadis mursal yang paling lemah. Sebagaimana diantaranya dikatakan oleh Syekh Al-Albani dhaif riwayat berikut ini. Tercantum di dalam Mustadraknya Al-Imam Al-Hakim jilid kedua halaman 528 dari Ishaq ibn Ibrahim As-Sun'ani, dari Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Al Hasanul Basri mengenai firman Allah dalam surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah, inna ma'al usri yusran, qala kharajan nabiyyu yauman masruran farihan. Bahwasanya Nabi satu hari keluar dari rumahnya menemui kami dalam kondisi sangat bergembira, senang. Wa huwa yadhaku wa huwa yaqul lan yagliba usrun yusraini. Bahkan Nabi tertawa lalu berkata, tidak akan satu kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan. Ini juga tercantum di dalam tafsirnya Al-Imam At-Tabari jilid ke-30 halaman 151 dengan derajat yang sama, yaitu mursal. Wala yuqawwi ahaduhumal akhar, meskipun ada jalur lain riwayat ini tidak saling menguatkan. Karena apa? Lihtimali an yakuna talaqqayahu min syaikhin wahid, karena kemungkinan sumbernya satu, sama, yaitu orang yang lemah, atau seorang tabi'in yang sama, juga sama-sama lemah kemungkinannya dan tidak dikenal. Nah, jadi hadis mursal yang pertama mengenai lan yagliba usrun yusra ini lemah. Kemudian riwayat yang kedua adalah hadis yang sampai kepada kita melalui jalur Jabir ibn Abdillah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mardawai, sebagaimana didisbahkan oleh Al-Imam Az-Zailai di dalam Takhrij Al-Ahadits wal Athar Al-Waqi'ah fi Tafsir Al-Kasyaf jilid keempat halaman 236, di mana dikatakan bahwa lamma nazalat fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, qala Rasulullah abshiru lan yagliba usrun yusrain, bergembiralah kalian wahai kaum muslimin, sesungguhnya tidak akan pernah satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Wa hadza isnadun dhaifun bisababil Hasan ibn Athiyyah Al-Aufi. Di dalam mata rantai para perawinya ada seorang yang bernama Al Hasan ibn Athiyyah Al-Aufi. Telah disepakati oleh para ulama ahli hadis. Contohnya di dalam Tahdhibut Tahdhib jilid kedua halaman 294 bahwasanya dia sangat lemah. Juga dilemahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari jilid ke-8 halaman 7129. Jadi dua riwayat tadi sama sekali tidak bisa kita nisbahkan bahwa itu bersumber kepada Nabi atau kita nisbahkan kepada Nabi, tidak bisa. Itu bukan ucapan Nabi. Lalu yang sahih gimana? Ucapan tadi adalah bersumber dari beberapa sahabat yang sahih. Di antaranya adalah ucapan Umar ibn Al-Khattab, sebagaimana tercantum di dalam Al-Mustadrak karya Al-Imam Al-Hakim jilid kedua halaman 329. Dengan sanad yang sahih, Al-Imam Al-Hakim mengatakan sahihun ala syarti muslimin. Hadis ini sahih berdasarkan kriteria dan syarat kesahihan Imam Muslim. Wa wafaqahu adz-Dzahabi, dan disepakati kesahihannya oleh Al-Imam adz-Dzahabi di dalam At-Talkhis Al-Habir dari Umar ibn Al-Khattab annahu balaghahu anna Abu Ubaidah husira bisyam wa qad ta'allaba alaihi al-qaum fakataba ilaihi Umar. Jadi satu hari di zaman di mana Umar menjadi khalifah yang menunjukkan bahwa adanya kekhilafahan, ada berita sampai kepada Umar, wahai Umar, salah satu gubernurmu di kota Syam atau di negeri Syam sedang dikepung oleh orang-orang yang hendak memberontak, yang berkonspirasi, yaitu Abu Ubaidah dikepung.
Lalu mendengar itu Umar pun segera menulis surat. Di dalamnya Umar katakan, salamun alaika fa innahu ma yanzilu bi 'abdin mu'minin min manzilatin syiddatin illa yaj'alullahu ba'daha farajan walan yagliba usrun yusraini. Ya, jadi ini ucapan Umar. Salamun alaika, keselamatan atasmu wahai Abu Ubaidah. Semoga keselamatan atasmu. Ini salah satu dalil mungkin yang mengindikasikan bahwa bolehnya kita mengucapkan salam dalam bentuk salamun alaika. Di Quran pun ada kan? Salamun ala manit taba'al huda. Atau kama qala Allah Ta'ala. Sesungguhnya kata Umar kepada Abu Ubaidah, tidak pernah turun satu kesulitan pun kepada seorang hamba, melainkan Allah buatkan setelahnya jalan keluar, dan tidak akan pernah menggunakan kata lan yang tufidu as-sarmad, yang menunjukkan keabadian. Tidak akan pernah tercatat dalam sejarah manusia satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Lalu Umar membacakan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan bersabarlah, perkuatlah kesabaranmu dan takutlah kepada Allah agar kalian mendapatkan kemenangan. Abu Ubaidah menjawab dengan sebuah ayat yang berbunyi, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Bukannya bersedih atau minta dikasihani, Abu Ubaidah malah menjawab dengan ayat yang isinya, ketahuilah bahwa sekalipun misalnya aku nanti mati, sesungguhnya dunia ini adalah permainan saja. Walahun, sendau gurau, hal-hal yang sia-sia. Wazinah, bahkan hanya berisi perhiasan saja. Watafakhur, berisi sombong, menyombongkan diri. Watakaturun fil amwali wal aulad. Di dunia ini, khususnya di zaman kita nih, di zaman sosmed, isinya orang pamer-pamer saja, menunjukkan siapa yang paling banyak mobil sportnya, siapa yang paling banyak atau paling luas tanahnya, siapa yang paling banyak isi saldonya, ya. Itu isinya memang dunia itu. Sampai kemudian surat Abu Ubaidah ini dibawa oleh Umar ke atas mimbar, lalu beliau memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Ya ahlal Madinah, innama ya'ridu bikum Abu Ubaidah an irghabu fil jihad. Wahai penduduk Madinah, sesungguhnya Abu Ubaidah menawarkan untuk kalian untuk berangkat jihad, membela seorang pemimpin yang sedang didolimi oleh sebagian kelompok yang ingin melakukan pemberontakan. Nah, jadi intinya saudaraku sekalian, lan yagliba usrun yusraini ini bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan ucapan Umar ibnul Khattab kepada Abu Ubaidah yang sedang dilanda kesulitan, bahkan ujian, ya. Baik, terakhir kita kutip ucapan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya atau di Min Lataif Asraril Iqtiranil Faraj bil Karb. Di antara rahasia kenapa selama ini banyak di Al-Quran disebutkan berdampingannya kesulitan dengan kemudahan, yusrun dengan usr. Annal karba idza ishtadda wa 'azuma wa tanaha wa hasala lil 'abdil ya'su min kashfihi min jihatil makhluqin wa ta'allaqa qalbuhu billahi wahdahu wa hadha huwa haqiqatu tawakkuli 'ala Allah wa huwa min a'dhamil asbabil lati tutlabu biha al hawaij fa innallaha yakfi man tawakkala 'alaihi kama qala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bahwasannya kesulitan, penderitaan, bahkan kedoliman kalau terasa makin berat dan semakin besar sehingga menyebabkan seseorang kadang putus asa,
karena belum juga tersingkap, belum juga tersingkirkan, maka ada hikmah di balik itu semua, yaitu apa? Semakin hendaknya melekat, bergantung hati kita kepada Allah, dan itulah puncak daripada ketawakalan kita kepada Allah. Memang jadi harus ada ujian dulu, sebagaimana telur tidak bisa kita nikmati sebelum dipecahkan. Jadi harus ada proses dulu yang mungkin menyakitkan bagi telur itu, kalau telur itu bisa merasakan begitu ya. Dan inilah termasuk faktor terbesar daripada terpenuhinya kebutuhan seorang hamba. Tidak mesti harta benda, ketenangan itu juga bisa tumbuh dari hasil ketawakalan kita setelah adanya kesulitan. Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 197. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, demikian kita sudah paparkan sebuah atau sirrun min asraril Quran, satu rahasia daripada keunikan daripada kemukjizatan Al-Quran. Semoga setelah ini minimal menambah semangat kita untuk membaca Al-Quran, syukur-syukur bisa mengkaji, ikut kajian tafsir-tafsir Al-Quran, sehingga maknanya tidak sempit, sehingga apa, muncul kecintaan kita untuk membaca, memahami dan mentadabburi Al-Quran. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan atau bahkan saran dan kritik kami persilahkan. Ya, silakan Pak. Yang perangkat ilmu Qurannya sangat dangkal, bahkan tidak punya dia. Yang baca Qurannya itu agar kemudian menikmati. Baik, sudah? Baik. Bagaimana caranya kita yang mungkin kurang atau tidak memiliki ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu kunci yang berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran, misalnya dari sisi bahasanya, tata bahasanya, bagaimana caranya supaya tetap bisa menikmati keindahan dan mengetahui rahasia-rahasia di balik setiap kata, bahkan tiap hurufnya? Ya dengan mengkaji, mendengarkan kajian. Alhamdulillah sekarang ini bahkan para asatid kita banyak yang sudah dengan mudah kita akses live-nya. Di situ ada kajian tafsir ya, ada kajian fikih. Bukankah fikih juga bagian daripada memahami Al-Quran, ya kan? Misalkan kajian tentang salat. Kenapa salat itu disebut secara bahasa itu juga berarti adalah ad-du'a? Itu kan maknanya. Berarti karena kita selama ini dalam sholat kurang khusyuk karena kita tidak tahu makna daripada sholat itu sendiri. Sholat itu berdoa, yang namanya berdoa meminta sesuatu. Fikihnya seperti itu, harusnya namanya minta sesuatu kepada yang maha agung. Ya kita dengan merendahkan suara, bahkan merendahkan diri, sehingga lebih khusyuk. Nah, jadi saran kita adalah kalau ingin juga bisa menikmati keindahan atau bahkan kemukjizatan bahasa Al-Quran, ya satu-satunya jalan bagi kita yang tidak memiliki bekal ilmu-ilmu kunci adalah dengan ikut kajian, baik yang offline maupun yang online. Begitu Pak ya. Ada lagi? Ya silakan Pak. Iya betul. Yang tidak baca gimana? Baik. Orang yang rajin dan gemar baca Quran, apakah berkurang nilai pahalanya karena dia tidak paham arti daripada yang dia baca? Tidak. Inilah kemurahan yang Allah berikan, karunia yang Allah suguhkan untuk kita. Meskipun kita nggak paham, lihat lafadz hadisnya. Likulli harfin, di setiap satu huruf itu ada berapa 10 kebaikan. Nabi tidak sebutkan di situ bagi yang paham artinya, nggak ada lafadznya.
Jadi tidak ada syarat yang dapat 10 kebaikan dari setiap satu huruf itu harus paham Al-Quran, pandai nahwu sorof, bahkan dia paham balaghah, al-ma'ani dan al-badi'. Tidak ada. Ribet, Pak. Kalau orang harus begitu dulu, sedangkan manusia setiap kepala itu beda-beda kesibukan pikiran dan aktivitas fisiknya. Ada yang sibuk kerja, sebagaimana para sahabat tidak semuanya seperti Abu Hurairah yang lebih banyak waktunya bersama Rasulullah. Coba kalau seperti Abu Hurairah saja yang mendapatkan 10 kebaikan itu. Kasihan yang di ladang, kasihan yang di pedalaman, kasihan yang dikirim berangkat jihad misalnya di saat yang bersamaan Nabi sedang memberikan tausiah misalnya. Kan akan tidak adil jadinya. Bagi yang paham doang yang dapat 10 kebaikan, tidak. Sekali lagi, tidak ada di dalam lafaz hadis itu syarat dapat 10 kebaikan dari satu huruf harus paham isi dan kandungan makna yang kita baca. Enggak ada. Ini adalah keutamaan. Tetapi akan lebih afdol tentunya bagi yang paham, dan tentu kualitas pahalanya berbeda. Cuman kan tidak disebutkan berapanya, sebesar apanya perbedaan itu. Tapi akan lebih adil kalau yang lebih memahami maknanya juga akan lebih besar pahalanya, kan? Masa orang yang kerjanya lebih keras sama dengan yang biasa saja, kan tidak adil. Begitu. Ada lagi? Silakan ibu-ibu mungkin. Iya, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila kita apa? Qobliyah subuh. Membaca surat Al-Baqarah, Alam Nashrah dan Alam Tara, Al-Fil ya. Baik. Secara pribadi saya belum pernah mendengar dalil tersebut yang Bapak ungkapkan bahwa bila melakukan qobliyah subuh yang ditekankan adalah surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Saya belum pernah mendengar. Barangkali saya perlu murojaah nanti ya. Saya belum pernah mendengar bahwa untuk sholat qobliyah subuh atau yang disebut dengan sunnatul fajr dianjurkan membaca surat Asy-Syarh dan juga Al-Fil. Saya belum pernah mendengar sehingga saya belum bisa memberikan jawaban atas itu. Baik, silakan. Ada lagi? Ibu-ibu? Ada ibu-ibu? Ya. Mohon penjelasannya tentang apakah benar bahwa Quran yang sedemikian banyak itu ada ayat-ayat atau surat-surat yang memang memiliki keutamaan. Penjelasannya mohon. Coba diulang Pak, maaf karena kurang. Quran yang sedemikian banyak ayat 21. Apakah benar kemudian ada ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu yang memiliki keutamaan? Baik. Dari sekian ribuan ayat Al-Quran atau surat Al-Quran, apakah ada surat-surat tertentu yang memiliki keutamaan dibanding surat yang lain? Ada, misalnya surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah SAW, bacalah surat Al-Baqarah karena barang siapa yang membacanya, fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi yuqra'u fihil baqarah atau kama qala Rasulullah. Sesungguhnya setan akan lari kabur dari rumah yang sehari-harinya dibacakan surat Al-Baqarah. Atau misalnya surat Al-Ikhlas, tadi paling panjang, sekarang paling pendek. Dikatakan bahwasanya fa innahu sulusul Quran. Keutamaan surat Al-Ikhlas adalah dia itu sepertiga daripada Al-Quran, dia sendiri. Kenapa? Isinya tauhid. Sedangkan Quran dari awal sampai akhir juga mayoritas berisi tauhid. Ya, jadi ada memang surat-surat yang memiliki keutamaan. Bahkan juga kita tahu betul bahwa Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas dibaca menjelang kita
tidur, lalu kita tiupkan ke telapak tangan kita, lalu kita usapkan, maka kita akan dijaga dari gangguan setan. Enggak ada lagi istilah rep-repan itu ya, atau sleep paralysis. Entah itu bagian daripada penyakit logis atau penyakit yang tidak logis. Jadi ada memang Pak surat-surat yang memiliki keutamaan. Misalnya sebagian ulama ada juga yang berpendapat membaca surat Al-Mulk begitu ya, akan diamankan dari pertanyaan kubur atau siksa kubur dan lain sebagainya. Ada memang gitu ya. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih utama antara kita membaca Al-Quran itu sekaligus memahami tafsirnya atau lebih banyak memperbanyak ayat saja? Baik. Lebih utama yang mana? Sedikit membaca Al-Quran tapi paham isinya, paham tafsirnya, atau banyak jumlahnya. Kalau kita bicara membaca, maka anjuran di dalam dalil-dalil yang ada adalah memperbanyak jumlahnya. Karena apa? Ini terkait dengan jumlah hurufnya. Satu hurufnya kan 10 kebaikan. Kalaupun bisa kita mampu sambil memperbanyak kuantitasnya, tapi juga diiringi dengan kualitas pemahamannya, tentu lebih utama lagi. Sama dengan jawaban dari pertanyaan tadi. Yang lebih memahami tentu akan lebih lagi pahalanya. Jadi kalau ditanya secara dalil atau zahirnya dalil, ya arahnya kepada jumlah kuantitas. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang lebih paham tafsirnya juga akan menjadi lebih berkualitas, lebih baik, lebih afdol ketimbang yang banyak doang tapi nggak paham begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya. Silakan Pak. Kalau itu bisa nggak dipahami dari sisi kuantitas itu? Heeh. Sebenarnya satu surat, tapi diulang-ulang. Sehingga seakan-akan jadi beberapa surat. Iya. Bagaimana kalau kuantitasnya itu berupa pengulangan? Apakah juga dinilai afdol atau minimal dihitung sebagai yang berpahala? Sama saja Pak. Karena tadi memang dalilnya hanya bersifat umum saja. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi misalnya. Bacalah Al-Qur'an karena dia akan datang nanti di padang mahsyar memberikan syafaat bagi yang suka membacanya. Tidak disebutkan apakah bacanya mengulang atau dari awal sampai akhir, tidak. Tidak ada rincian tertentu. Kalau tidak ada rincian, maka diloskan saja begitu. Pokoknya semuanya boleh kemungkinan, entah dari awal sampai akhir yang jumlahnya banyak atau satu surat diulang-ulang, sama saja. Yang penting banyak membaca, kan intinya itu. Ya, jadi tidak ada batasan apakah banyaknya itu dari awal sampai akhir atau satu surat diulang-ulang. Wallahu a'lam bishawab. Syukur-syukur seperti para imam 30 juz diulang-ulang. Cuman kan rasanya ya kebanyakan kita mah berat ya. Ya sesuai kemampuan kita lah. Fattaqullaha mastata'tum. Ada lagi? Ya, silakan. Ada yang membaca Quran? Kalau ada orang membaca Al-Quran, bolehkah kita ngobrol gitu misalnya? Atau beraktivitas? Baik, ini juga yang sering diajukan pertanyaan ini. Di masjid mau Jumatan biasanya disetelin surat Quran gitu ya di speaker. Lalu ada orang yang sedang beraktivitas, yang sedang masih cari orderan, para ojol kita nih. Ada yang masih beresin warungnya baru mau tutup. Apakah harus diam duduk mendengarkan, tidak boleh beraktivitas? Nah, jadi yang pertama kita bahas dulu nyetel Qur'annya nih. Kalau melihat kondisi masyarakat kita seperti itu, seharusnya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun atau kama qala Allah taala, jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an maka fastami'u, kata sami'a ditambahin alif dan ta jadi istami'u, itu menunjukkan listening to, bukan sekedar hear, bukan sekedar mendengar tapi harus fokus. Jadi tidak ada aktivitas, sebenarnya begitu perintahnya.
Wa ansitu, ditambah lagi dengan diamlah. Ini Allah yang bilang. Jadi kita nggak boleh aktivitas sebenarnya. Nah, makanya yang nyetel murotal di masjid seharusnya memikirkan ini. Berhubung masyarakat kita ini banyak yang belum paham akan hal dan perintah ini, ya sebaiknya jangan disetel keras-keras. Karena apa? Jadi orang terbiasa dengar Quran tapi lalai gitu, nggak didengerin. Lalu bagaimana dengan kita yang berada di dalam masjid? Kalau ada orang baca Quran, ya diam dengarkan. Syukur-syukur kalau paham sambil dihayati, meskipun setengah merem gitu ya. Jadi sebenarnya istami'u atau istima' dan insat, dengarkan fokus dan diam. Harusnya begitu. Lalu bagaimana kalau kita melanggar? Ya kalau ada kebutuhan ya tidak masalah. Toh ini bukan ranah dalam sholat. Beda lagi kalau dalam sholat akan menjadi lebih ditekankan untuk dengar dan diam. Karena memang ayat itu sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa turun ayat itu mengenai hukum sholat. Jadi pernah ada kasusnya Nabi sedang membaca ayat-ayat setelah Al-Fatihah, ada yang ngobrol. Di zaman itu masih ada orang ngobrol di dalam sholat. Karena baru pertama kali mungkin sholat diladakan. Lalu turunlah sabda Nabi, innama hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Atau kama qala Nabi. Sesungguhnya salat ini tidak boleh di dalamnya ada satu huruf pun ucapan manusia. Misalnya aduh. Enggak boleh, batal salat. Karena aduh itu sebuah kata yang dapat dipahami. Artinya apa? Aduh, saya sakit kan? Enggak boleh. Atau lagi salat kakinya diinjak mungkin. Ya nggak boleh, karena itu ungkapan yang dapat dipahami sebagai ucapan manusia. Nggak boleh dalam salat ada ucapan manusia selain doa. Begitu ya. Jadi intinya Pak, kalau ada Al-Quran dibacakan, bagi yang bisa semaksimal mungkin diam dan dengarkan. Dan saran lagi sekali lagi, hendaknya kalau kira-kira murotal yang kita setel nggak didengerin, ya janganlah. Akhirnya orang terbiasa disetel tapi nggak didengerin, kan nggak ada faedahnya. Mubadir. Begitu. Ada lagi? Maaf sebentar, ibu-ibu nih dari tadi belum. Ya silakan Bu. Tapi nggak kedengeran ini gimana nih? Yang dekat aja soalnya kalah sama kipas nih. Sebentar Bu ya. Biar kedengeran, biar saya tidak salah menjawab. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang masih melakukan Indonesia, tapi dia masih gemar untuk baca Al-Quran, apakah itu akan memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah? Ada orang rajin baca Quran, tapi di sisi lain kalau lagi belanja sayuran masih doyan gibah. Nah, ini gimana ini? Ya mungkin saja Bu, terjadi kesalahan selama orang masih hidup, tapi di sisi lain dia juga beramal soleh. Lalu apakah misalnya dosa gibah tadi menjadi penghalang dari Al-Quran memberikan syafaat? Kalau secara zahir dalilnya sepertinya tidak. Yang jelas dari gibah itu tetap ada hukumannya saja gitu. Jadi tidak ada lafadz dalam hadis itu disebutkan bahwa satu dosa semacam gibah dan lainnya akan menghalangi syafaat Al-Quran. Yang ada itu misalnya adalah kaitannya dosa dengan hak manusia, hukukun nas. Misalnya utang belum bayar, yugfaru lisyahidi kullu syai' illa ad-dain. Diampuni bagi orang yang mati syahid di medan perang semua kesalahan kecuali hutang. Dia harus tetap menghadapi hisab menurut sebagian ulama dalam masalah hutang. Atau ada banyak orang yang membawa begitu banyak amalan saat dibangkitkan, tapi dia menjadi muflis, orang yang bangkrut. Karena apa? Faqad syatama hada, selama di dunia suka mencaci si fulan, suka mengambil harta si fulan. Nah, itu dia harus berhadapan dengan hak orang dulu baru masuk surga. Jadi terhalang dulu.
Tapi kalau kaitannya dengan ghibah misalnya atau dosa yang lain lah misalnya, menghalangi syafaat Al-Quran, saya belum menemukan dalilnya. Begitu Bu. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ibu atau bapak? Ya, ibu-ibu dulu nih. Salah bapak-bapak udah banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, gimana? Membaca Quran di HP. Terus yang kedua? Baik. Apakah Al-Quran yang ada di aplikasi handphone itu disebut mushaf? Jawabannya tidak. Maka secara hukum fikih ketika antum bawa ke toilet itu tidak masalah sebenarnya. Cuma secara insting dan naluri seorang muslim tidak layak sebenarnya ada handphone isinya aplikasi Quran dibawa ke tempat yang najis. Nah, apakah bernilai pahala juga kalau baca Quran di mushaf Al-Quran? Iya, berpahala juga. Karena bukan yang dihitung atau yang direkap itu bukan huruf Qurannya, tapi yang terucapnya itu. Itu kan fasilitas saja sebenarnya. Tapi tadi saya bicara apakah yang ada di Quran, al-mushaf al-elektroni itu masuk kategori Quran yang menyentuhnya harus berwudu juga? Nah, itu bukan. Ya, bahkan kalau ada potongan-potongan ayat itu di dalam kitab fikih misalnya itu tidak masuk kategori yang harus disentuh misalkan dengan berwudu. Tidak berlaku hukum fikih tadi. Jadi yang disebut mushaf itu yang kita cetak itu. Begitu Pak, Bu ya. Baik, silakan. Kalau misalkan kita Murojaah. itu apakah juga dihitung dengan tilawah Quran? Karena kalau yang paling tilawah Quran kita baca akan membaca Al-Quran dari hafalan kita itu disebut al-qiraah an dhahril ghaib. Membaca dari hafalan itu juga terhitung sebagai membaca. Karena tadi saya katakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang terucap melainkan dicatat. Berarti kan termasuk umum baca Quran juga. Karena kalimatnya membaca, baik melihat maupun mengingat. Maka yang murojaah lebih-lebih juga. Kenapa? Dia ada nilai tambahannya, menjaga Al-Quran. Masa orang yang baca biasa dari mushaf dengan yang membaca lewat hafalan dalam rangka menjaga Quran tidak berpahala, kan rasanya juga nggak adil. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semisal kita ingin hafal atau membaca Quran, kondisi kita tidur atau terlentang atau tidur itu bagaimana? Iya. Membaca Al-Quran boleh nggak sambil tiduran, telentang, tengkurap? Jadi membaca Al-Quran itu ada adabnya. Satu, menurut mayoritas ulama sudah dalam keadaan suci ya, berdasarkan la yamassuhu illal mutahharun. Meskipun saya secara pribadi lebih cenderung pendapat yang mengatakan yang tidak disentuh secara atau oleh orang atau makhluk yang suci itu yang di Lauhul Mahfuz. Tapi mayoritas ulama mengatakan Quran itu harus adabnya satu dalam keadaan suci. Dua, kalau bisa menghadap kiblat. Nah, kalau tiduran kan juga ada kemungkinan aurat kita tersingkap, tidak menghadap kiblat. Jadi kurang saja adabnya. Boleh sih sah-sah saja, pahalanya bisa jadi dapat, tapi kan adabnya yang kurang gitu. Masa di dalam ayat itu sedang membahas tauhid, hal-hal yang sungguh-sungguh, kita kok malah rebahan, loh kayaknya nggak etis gitu. Kayak kita sedangkan di Quran juga ada doa tuh, kita baca doa tapi sambil celentang tengkurap, itu kan nggak etis. Kayak kita minta jajan sama orang tua kita sambil selonjoran sambil celentang, kan kagak etis.
adab saja. Tapi kalau dibicarakan atau dibahas masalah sah tidak sahnya, sah saja. Begitu. Ada lagi? Iya. Sudah? Sudah ada 2 jempol. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.